Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sahwa. Saya dari kelas 4A. Saya dari prodi Arsitektur Bangunan Gedung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tipologi bangunan tropis yang membuat rumah mewah. Mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Indrayadi STMT. Baik, sekarang kita masuk ke studi literatur. Untuk di studi literatur ada definisi rumah. Definisi rumah menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 merupakan rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Untuk menurut Frick dan Mulyani 2006, dalam pengertian yang luas, rumah tinggal bukan hanya sekedar bangunan struktural, melainkan juga tempat kehidupan yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak, dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat. Untuk faktor yang mempengaruhi pembangunan rumah tinggal yaitu ada iklim, bahan bangunan, topografi, kebutuhan keamanan, lingkungan hidup, ketersediaan lahan, dan status sosial. Untuk tipe rumah, ada tipe sederhana, tipe menengah, serta tipe rumah mewah. Karena kita merancang bangunan rumah mewah, saya akan menjelaskan rumah mewah. Rumah mewah merupakan rumah bertipe besar, biasanya dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan dan berdaya beli tinggi. Perancangan ruang pada rumah tipe ini lebih kompleks karena kebutuhan ruang yang dapat direncanakan dalam rumah ini banyak dan disesuaikan dengan kebutuhan pemiliknya. Masuk ke pengertian arsitektur tropis. Arsitektur tropis adalah pendekatan perancangan bangunan yang secara khusus disesuaikan dengan kondisi iklim dengan tropis, yaitu wilayah yang berada di sekitar garis khatulistiwa dengan karakteristik utama berupa suhu udara tinggi, kelembapan tinggi, serta curah hujanan besar, serta intensitas cahaya matahari yang kuat sepanjang tahun. Tujuan dari arsitektur tropis yaitu menciptakan kenyamanan termal secara alami, menyesuaikan bangunan dengan kondisi lingkungan, mengurangi konsumsi energi, serta menjaga keberlanjutan efisiensi bangunan. Untuk ciri-ciri bangunan tropis yaitu ventilasi alami yang optimal, perlindungan dari sinar matahari langsung, pemanfaatan material lokal dan ramah iklim, serta atap yang dirancang untuk curahan tinggi, lalu ruang terbuka dan landscape sebagai elemen desain. Baik, sekarang kita masuk ke site existing. Di sini saya akan menjelaskan definisi dan lokasi tapak saya. Untuk tapak saya terletak di Jalan M. Sohor, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Lokasi ini berada di kawasan urban yang berkembang pesat dengan aksesibilitas yang baik terhadap pusat kota, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan area komersial. Untuk karakteristik lingkungan yaitu terkesan relatif, tenang, aman, serta didukung oleh infrastruktur jalan yang memandai. Lokasi ini sangat potensial untuk pembangunan rumah tinggal mewah, keberadaan vegetasi sekitar cukup baik, serta kemudahan akses transportasi dan citra kawasan yang prestisius menjadi nilai tambah untuk mewujudkan hunian eksklusif yang mengedepankan kenyamanan, privasi, serta gaya hidup modern. Untuk baik, sekarang kita masuk ke analisis site iklim dan cuaca. Untuk existing matahari, orientasi utama bangunan menghadap ke arah barat daya, sehingga bagian fasad depan dan bagian sisi kiri bangunan menerima paparan dari sinar matahari dari arah barat, terutama pada sore hari. Sementara itu, sisi kanan dan bagian belakang bangunan mendapatkan pencahayaan dari arah timur yang muncul pada pagi hari. Untuk existing angin, di wilayah Pontianak, arah angin dominan saat musim hujan berasal dari arah barat laut. Sedangkan pada musim kemarau, angin cenderung bertiup dari arah tenggara. Nah, masuk ke existing matahari lagi, penempatan pintu dan jendela perlu dirancang dengan mempertimbangkan arah datangnya sinar matahari. Pada sisi barat, jumlah bukaan sebaiknya diminimalkan untuk mengurangi paparan dari panas matahari tersebut. Karena pada sisi timur, pencahayaan alami tetap dimaksimalkan dengan kontrol yang tepat. Kedua sisi tersebut memerlukan elemen perlindungan seperti tritisan untuk mengurangi
intensitas panas matahari yang masuk ke dalam bangunan. Masuk ke existing angin, desain bukaan harus mempertimbangkan arah dan aliran angin agar pengguna ventilasi yang berlangsung optimal. Penggunaan ventilasi yang efektif sangat penting agar udara segar dan angin dapat masuk mengalir dengan baik ke seluruh ruangan. Untuk curahan hujan, karena lingkungan sekitar memiliki curahan hujan yang cukup tinggi, maka diperlukan penanganan khusus pada desain bangunan, serta penggunaan bentuk atap yang tepat untuk mengalirkan air hujan secara efektif. Penempatan bukaan yang diperhitungkan agar air tidak masuk ke dalam bangunan, serta pemilihan material yang tahan air untuk mencegah rembesan yang bisa menyebabkan dinding lembab dan berjamur. Masuk ke vegetasi dan cuaca. Untuk di vegetasi, tampak berupa lahan kosong yang masih ditumbuhi rumput liar dan semak belukar di beberapa area. Untuk di kondisi vegetasi, belum tertata, sebagian lahan sudah tertata dengan tanah uruk. Terdapat pohon dan semak di batas lahan, terutama di pagar belakang. Untuk di drainase, di sisi depan tapak terdapat saluran terbuka, yaitu selokan yang memanjang mengikuti arah jalan. Untuk di selokan terdapat kurang terawat dan sampah di beberapa titik berpotensi menimbulkan bau dan genangan air. Untuk di view depan berdekatan dengan bangunan ruko dan pusat aktivitas ekonomi. Untuk di samping kanan bersebelahan dengan rumah tinggal 2 lantai dan lahan kosong lainnya. Di samping kiri dibatasi oleh rumah warga dan pagar beton. Di konsep yang digunakan pada bangunan ini menggunakan konsep penyesuaian bentuk untuk memastikan sirkulasi cahaya udara yang masuk ke dalam bangunan dengan baik, yaitu seperti ventilasi digunakan untuk memperlancar sirkulasi udara dalam bangunan, jendela besar memastikan cahaya alami masuk dan memberikan view keluar, serta tritisan berfungsi menghalangi panas namun tetap membiarkan cahaya masuk, serta void besar di ruang keluarga membantu sirkulasi angin vertikal secara maksimal. Ruang makan dan keluarga menghadap kolam untuk mendapatkan view dan pencahayaan. Area servis memiliki akses langsung keluar untuk memudahkan aktivitas. Teras depan dengan belakang dibentuk lebar untuk area santai dan transisi. Balkon lantai 2 untuk menikmati view dan sekaligus sebagai atap lantai 1. Kamar tidur di sisi timur untuk menghindari panas dari arah barat, serta ruang jemur memiliki bukaan besar agar pakaian cepat kering. Sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.